Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristiani, Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 3 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan ini akan menyampaikan laporan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Implementasi Klinik Koperasi Sakti Sehat dan Aktif di Kabupaten Boyolali. Aksi perubahan ini disusun berdasarkan permasalahan utama belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi di Kabupaten Boyolali. Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang berdirikan kekeluargaan, kebersamaan, dan keterbukaan. Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan sedemikian cepat, pertumbuhan koperasi belum seperti yang diharapkan. Karena jumlah koperasi yang besar tidak diikuti dengan perkembangan usaha yang bagus, bahkan macet kegiatan dan usahanya, sehingga koperasi menjadi tidak aktif. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi mengakibatkan jumlah koperasi yang tidak aktif lebih besar dibandingkan jumlah koperasi yang aktif. Maka terobosan inovasi yang kami lakukan adalah dengan membentuk klinik koperasi sakti untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan aktif di Kabupaten Boyolali. Aksi perubahan jangka pendek dilaksanakan dengan merumuskan 10 tahapan kegiatan utama, yaitu milestone pertama, diawali dengan identifikasi personil untuk keanggotaan tim efektif. Dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan surat keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali tentang pembentukan tim efektif, yang selanjutnya pendistribusian SK kepada anggota tim efektif. Milestone kedua, rapat dan koordinasi tim efektif. Rapat koordinasi tim efektif dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama seluruh tim untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Milestone ketiga, identifikasi kondisi dan pemetaan permasalahan koperasi. Melalui kegiatan ini telah dilakukan identifikasi terhadap 880 koperasi di Kabupaten Boyolali, yang hasilnya terdapat 619 koperasi yang tidak aktif dan 261 koperasi yang aktif. Koperasi yang tidak aktif akan diverifikasi ulang, yang masih bisa diaktifkan akan diberikan pembinaan supaya bisa aktif kembali, yang sudah tidak bisa akan diusulkan pembubarannya ke Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan koperasi yang masih aktif tetapi mengalami permasalahan akan diberikan pembinaan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Dalam jangka pendek ini dipilih 3 koperasi yang akan diberikan pembinaan dan pendampingan, yaitu KSP Ngudi Rukun, KSP Arta Mandiri, dan KSU Bahtera Agung. Milestone keempat, penyusunan standar operasional prosedur klinik koperasi. Standar operasional prosedur digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi tim pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada koperasi. Milestone 5, penyusunan standar pelayanan klinik koperasi. Standar pelayanan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Milestone ke-6, koordinasi dengan stakeholder terkait. Koordinasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan mendapatkan dukungan mengenai pentingnya dilaksanakan aksi perubahan. Koordinasi dilakukan kepada Bupati Boyolali, Wakil Bupati Boyolali, Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Kepala BKD Kabupaten Boyolali, Ketua Dekopinda Kabupaten Boyolali, Ketua PKPRI Kabupaten Boyolali. Milestone ke-7, pembentukan tim pelayanan klinik koperasi.
Pembentukan tim pelayanan klinik koperasi dilakukan melalui surat keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Milestone ke-8, sosialisasi pembentukan klinik koperasi sakti. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024 bertempat di Aula Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal. Milestone ke-9, implementasi klinik koperasi. Diawali dengan penyediaan ruangan untuk pelayanan, dilanjutkan dengan launching oleh Bupati Boyolali beserta dengan 40 inovasi peserta diklat PKA. Selanjutnya, pelaksanaan pembinaan terhadap KSP Ngudi Rukun, KSP Arta Mandiri, dan KSU Bahtera Agung yang menjadi sasaran pembinaan dalam jangka pendek. 251 ini masih ada calon anggota sebanyak 224 dan anggota penuh hanya 27. Nah, ini nanti kalau menurut Permenkop yang baru Pak, ini menurut tanggal 2023 ini semua yang dilayani itu wajib yang dilayani sempat pinjam ya Mas sama yang dilayani sempat pinjam itu wajib semuanya statusnya anak. Nanti dari 224 ini dengan pilih lagi Pak, seleksi lagi yang mau jadi anggota. Nah syaratnya membayar pajak berarti selama ini kan mungkin belum terkena pajak. Nah KSP Ngudi Rukun ini kalau mau mendapatkan sertifikat NIK itu kan harus mengurus dulu. Berarti per minggunya 2,5%. kita global, di globalnya kan satu, kan punyanya kan flat gitu, hukumannya di 20% kan kalau 1 juta kan jadi 1.200 ya. Nah, itu kan selama 3 bulan, tapi kalau memang ada keterlambatan kita tidak mengenakan penalti, tapi bunganya tetap. Berarti itu 1 juta. Milestone 10, monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana koperasi telah menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh tim pelayanan klinik koperasi atas permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Manfaat aksi perubahan. Aksi perubahan ini telah mendapatkan dukungan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Hidayat, Bupati Boyolali, mendukung dan mengapresiasi atas aksi perubahan, proyek perubahan yang disusun oleh seluruh peserta Diklat PIM 3 yang tentunya harapan kami seluruh proyek perubahan yang tersusun oleh seluruh peserta ini dapat benar-benar termanfaatkan dan memberikan manfaat bagi tujuan kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Dan tentunya seluruh hal yang disusun dalam proyek perubahan ini hendaknya terhubung dengan urusan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Terima kasih, sukses untuk seluruh peserta dan tetaplah serius bekerja. Ini semua untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Wirawan, Wakil Bupati Boyolali, mendukung dan mengapresiasi aksi perubahan kinerja organisasi beserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 3 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2024, yaitu implementasi klinik koperasi sakti sehat dan aktif di Kabupaten Boyolali oleh Kristiani dari Diskopnaker Kabupaten Boyolali. Semoga aksi perubahan ini membawa manfaat bagi pemerintah daerah dan khususnya bagi masyarakat Boyolali. Dan saya akan mendukung sepenuhnya akan keberlanjutan dan pengembangan aksi perubahan ini ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sawaludin, jabatan Kepala Bapperida, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Riset Daerah. Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mbak Kristiani SE dalam menyusun proyek perubahan terkait dengan implementasi klinik koperasi sakti, koperasi yang sehat dan aktif di Kabupaten Boyolali. Semoga proper ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk Kabupaten Boyolali. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waskito Raharjo, Kepala BKPSDM Kabupaten Boyolali. Dengan ini menyatakan mendukung aksi perubahan kinerja organisasi yang disusun Ibu Kristiani, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan judul Implementasi Klinik Koperasi Sakti Sehat dan Aktif di Kabupaten Boyolali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi di Dinas Koperasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sumarti dari Ketua Dikopinda Boyolali menyatakan bahwasannya mendukung atas adanya klinik koperasi sakti yang ada di Boyolali, dan di sini saya selaku Ketua Dikopinda menyetujui sekali karena dengan adanya klinik koperasi sakti sebagai pelayanan kepada gerakan koperasi agar menjadi tempat untuk pelayanan dan konsultasi tentunya tentang perizinan dan juga konsultasi tentang apa yang menjadi kendala koperasi yang ada di Boyolali. Mudah-mudahan dengan adanya klinik koperasi sakti ini bisa membawa dampak manfaat yang baik bagi gerakan koperasi Boyolali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Prasetyo selaku pengurus atau pengawas koperasi KSU Batra Agung. Ya, saya sangat mendukung aksi perubahan dengan judul Implementasi Klinik Koperasi Sakti yang dilaksanakan oleh Saudari Kristiani selaku peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Dengan adanya klinik koperasi ini, kami dapat berkonsultasi terkait semua aspek tata kelola koperasi dan dilayani dengan ramah oleh tim pelayanan. Semoga aksi perubahan ini semakin memajukan perkoperasian di Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis Eko, PJ Penanggung Jawab Koperasi Ngudi Rukun. Saya mendukung aksi perubahan dengan judul Implementasi Klinik Koperasi Sakti yang dilaksanakan oleh Saudari Siti Kristiani selaku peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Dengan adanya klinik koperasi ini kami dapat berkonsultasi terkait semua aspek tata kelola koperasi dan dilayani dengan ramah oleh tim pelayanan. Semoga aksi perubahan ini semakin memajukan koperasi di Kabupaten Boyolali. Demikian laporan hasil implementasi aksi perubahan klinik koperasi sakti. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung aksi perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi, pemerintah Kabupaten Boyolali, gerakan koperasi, dan masyarakat pada umumnya, serta tujuan meningkatkan jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Boyolali dapat terwujud. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.